ini kita akan bahas beberapa hal terkait dengan masalah bagaimana kita membimbing, bagaimana kita menyampaikan atau memahamkan kepada pasien untuk tetap beribadah dalam kondisi sakit. Nah, maka nanti akan saya sampaikan materi dan teman-teman nanti bisa bertanya kepada saya atau kita diskusi terkait dengan bagaimana teknis yang harus dilakukan ketika hal itu belum jelas. Baik, saya akan sampaikan materi dengan slide ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa. Bagaimana bisa dilihat slide saya? Bisa, Ustaz. Bisa, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu saya akan sampaikan materi ini dan teman-teman nanti silahkan menyimak dari tempat masing-masing. Anggap saja ini sebagai kelas kita. Jadi bagi seorang muslim, ibadah itu hukumnya adalah fardu ain, terutama sholat, puasa, ya, zakat, haji, itu semuanya kan ibadah fardu ain, ya, yang pelaksanaannya tentu harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan oleh agama kita melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ibadah adalah kewajiban setiap orang yang beriman. Namun dalam tataran teknis, kadang ibadah ini mengalami beberapa kendala, mengalami beberapa keadaan yang dimana kadang seseorang sebagai orang yang beriman dituntut di satu sisi untuk menjalankan ibadah dengan baik dan benar, namun di sisi lain dia mengalami kondisi-kondisi tertentu yang hal ini menjadikan orang tidak bisa melakukan atau meninggalkan sesuatu yang itu hukumnya adalah wajib. Itulah makanya di dalam Islam hukum perintah wajib atau fardu ini juga tidak berlaku atau tidak bersifat kaku. Ya. Namun bukan berarti boleh diremehkan, boleh ditinggalkan. Sebab ada kaidah-kaidah syar'i, ada kaidah-kaidah yang harus ditepati, harus dijalankan ketika kita menjalani ibadah tersebut. Itulah yang kita kenal dengan yang namanya situasi itu dengan udzur. Udzur, apa itu udzur? Udzur ya artinya keadaan di mana kita tidak memungkinkan atau keadaan yang menyebabkan orang tidak dapat melakukan sesuatu, tidak dapat menjalankan sesuatu dengan semestinya, karena tidak bisa bekerja dan melakukan sesuatu. Nah, itu sifatnya udzur. Atau karena tidak udzur itu atau keadaan itu yang dalam bahasa fikih disebut dengan masyaqqat. Ya, disebut masyaqqat. Yang menjadi alasan sehingga kaidah itu atau keadaan itu membolehkan seseorang untuk tidak melakukan sesuatu secara syar'i. Maka udzur syar'i adalah segala sesuatu halangan sesuai dengan kaidah syariat yang menyebabkan seseorang mukallaf, orang yang sudah balik berakal, boleh tidak melakukan kewajiban atau boleh menggantikannya di kemudian hari atau dalam bahasa lain disebut dengan mengkodoknya, atau menggantinya, atau juga dengan istilah dalam lain adalah disebut dengan kifarot atau disebut dengan dam dan sebagainya. Itulah sebagai bentuk penggantian terhadap situasi yang sifatnya wajib itu. Nah, dalam hal masalah ibadah tentu ada hal-hal yang harus kita pahami. Suatu ibadah itu terutama adalah sholat, ya, itu tidak sah sholat seseorang, tidak sah tawaf seseorang, ya,
ketika dia dalam keadaan yang berhadas. Ya, makanya salah satu di antaranya syarat sahnya sholat itu adalah bebas atau suci dari hadas dan najis. Maka di sini berlaku hukum toharoh. Dalam bahasa toharoh kita tahu ada tayamum, ada wudhu, ada mandi. Ya. Tayamum adalah satu rukhsah atau keringanan bagi orang seseorang yang ingin melakukan ibadah terkait dengan masalah wudhu dan mandi, dikarenakan dia berhadas kecil atau berhadas besar. Nah, inilah yang disebut dengan rukhsah. Rukhsah sendiri berarti diperbolehkannya sesuatu yang sebelumnya itu dilarang atau tidak diperbolehkan, namun karena hal sesuatu ada masyakat, ada dalil, ada udzur tertentu, hal tersebut menjadi dibolehkan. Nah, sebab dibolehkannya itulah yang disebut dengan rukhsah. Dan salah satu bentuk rukhsah atau masyakatnya atau udurnya antara lain adalah karena dalam keadaan dia sedang sakit, baik dalam hal ketika dia harus wudhu dan sebagainya. Rukhsah sendiri secara kaidah adalah taghyirul hukmi min su'ubati ila suhulatin li'udrin ma qiyamis sababil hukmi al asli. Jadi perubahan hukum dari yang sulit menjadi mudah karena adanya udzur, ada penyebab dari faktor yang memaksa dia beserta dilandasi dengan sebab-sebab hukum asalnya. Maka sesungguhnya udzur ini atau rukhsah ini dalam bahasa sederhana kita bisa sebut sebuah dispensasi bagi seorang yang beriman, orang Islam untuk menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya dalam keadaan yang dihadapi, walaupun tidak seideal bagi sebagaimana ibadah orang yang dalam keadaan normal atau sehat. Kenapa? Allah katakan wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, dan tidaklah kami menjadikan agama untuk kalian itu sesuatu yang menyempitkan dalam diri kalian. Jadi agama bukan satu hal yang membuat orang susah. Jika agama ada sesuatu yang menjadikan orang itu lebih nyaman, lebih tenang jiwanya, dikarenakan bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba. Nah, konsep-konsep seperti ini harus kita pahami dalam arti bisa menenangkan kepada nantinya kepada pasien, walaupun dia dalam keadaan sakit, dia tetap ibadah sholat, dia menjalankan kewajibannya, walaupun dalam proses pelaksanaannya tidak sebagaimana seideal orang yang sedang dalam keadaan yang sehat. Itulah disebut dengan rukhsah. Karena Islam menjadikan, Allah menginginkan Islam sebagai agama yang indah, agama yang memudahkan. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian semuanya. Yuridullahu bikum yusra wa la yurid bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian semua. Dan bahkan itulah sesungguhnya menjadi salah satu solusi bagi kita orang yang beriman. Urgensitas agama itu menjadi salah satu penyebab kemudahan dan penyebab tenangnya jiwa, yang dengan ketenangan jiwa, dengan kesehatan itu kita bisa menjadi salah satu obat untuk menuju pada kesembuhan. Dan juga para rasul dan para ulama sendiri dikatakan oleh Allah, innama bu'istum muyassirina la muassirin. Sesungguhnya kalian semua itu diutus untuk memberikan kemudahan, bukan untuk menyulitkan orang lain. Dan sesungguhnya kondisi ini pun harus dipahami bahwa orang yang sedang dalam keadaan sakit pun sesungguhnya sakitnya adalah menjadi kifarat, penebus bagi orang-orang yang beriman terhadap kesalahan, kekhilafan yang pernah dijalani sebelumnya. Sebagaimana Rasul katakan dalam sebuah hadis, ma musibul muslima min nasabin wala wasabin wala hamin wala huznin
wala adha wala ghamin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoya. Tidaklah seorang mukmin tertimpa rasa sakit, rasa capek, rasa kekhawatiran, rasa sedih, bahkan kesusahan hati atau sesuatu yang menyakiti sampai pada duri yang menusuk dalam tubuhnya. Itu semuanya akan menghapuskan dosa-dosa dia yang pernah dilakukan. Maka salah satu hal yang paling penting bagi teman-teman harus dipahami bahwa kita harus bisa memberikan motivasi, bisa memberikan dorongan, memberikan guidance kepada pasien yang sedang sakit, yang menjadi pasien kita untuk tetap bisa menjalankan ibadah sebagaimana mestinya dengan keadaan yang dialami saat itu. Tentu tidak seideal, tidak harus seideal sebagaimana dalam keadaan yang normal atau sehat. Sebagaimana Rasul katakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, "Ma min muslimin yushaku syaukata fama fauqaha illa kutibat lahu biha darajatun wa muwahiyat anhu biha khati'atun." Tidak ada seorang muslim pun yang tertusuk duri dan ditimpa sakit yang lebih besar daripada tertusuk duri itu, melainkan dengan sebab itu Allah mengangkat satu derajat lebih tinggi dan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang sudah dijalaninya. Nah, itulah yang harus kita sampaikan. Sebabkan hadis yang lain, man yuridillahu bihi khairan yusibhu minhu. Siapapun yang kehendaki dia menjadi orang baik, pasti dia akan mendapat ujian. Jadi sakit bagian daripada ujian Allah untuk menguji keimanan seseorang, dan sesungguhnya kalau dia bisa menerima dengan ikhlas, bisa menerima dengan tabah dan sabar, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Keadaan seseorang yang menerima dalam keadaan yang sakit itu, dia dibolehkan disebut udurnya tadi yang disebut dengan istilah keadaan darurat atau darurat, atau dalam bahasa kita disebut dengan emergency. Istilah darurat sendiri dalam bahasa Arab adalah sebagai bentuk masdar dari kalimat iddiror, yang aslinya adalah daror atau yang bermakna adik atau kesulitan atau kesusahan atau kesukaran. Secara usuliyah, kalau kita baca dalam satu buku atau kitab Mu'jam al-Wasit itu, daruratu al-hajatu wa syadatu la madfa'ulaha wa masyaqqah. Darurat adalah suatu kebutuhan yang mendesak, kesukaran, kesempitan yang tidak bisa ditahan dan ditolak. Ya. Jadi keadaan yang sifatnya mendesak, sifatnya sesuatu yang harus dikerjakan walaupun dalam situasi yang sangat sulit, yang sangat sempit. Nah, jadi istilah darurat itu ya sesuatu yang memang sifatnya sangat darurat, sangat emergensial, maka harus ditunaikan dalam keadaan sesulit apapun. Maka dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, man sami'al munadi falam yamna'hu minat tibaihi udrun qalu wa mal udru qala khaufun aw marad. Salah satu bentuk darurat atau udur itu ya. Misalnya gini, orang yang mendengar panggilan adzan, dia tidak ada yang bisa mencegahnya kecuali udur. Jadi walaupun dia dengar adzan, sesungguhnya kalau dipanggil itu, sebagaimana kata Nabi, wa idza utum fajibhu, kalau kamu dipanggil kamu hendaknya mendatangi atau menjawabnya. Namun ketika dia dalam keadaan udzur, yang dalam keadaan sakit itu, maka dia boleh untuk tidak mendatangi daripada undangan itu. Jadi teman-teman, suatu hal misalnya mendapat undangan, itu hukumnya wajib untuk mendatanginya. Namun kita boleh tidak mendatangi itu kalau kita punya alasan. Satu di antaranya adalah rasa sakit, yaitu keadaan udzur, yaitu berupa rasa takut atau rasa sakit, kekhawatiran, ketakutan atau rasa sakit atau keadaan sakit menjadi alasan orang boleh tidak mendatangi undangannya. Kemudian dalam konteks taharah
kita kenal yang pertama adalah dengan tayamum. Tayamum adalah satu amaliyah toharoh sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala untuk mengganti wudhu atau mandi. Kita sudah hafal ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban ila abil sabili hatta taghtasilu wa in kuntum maradun wa in kuntum marda au ala safarin au aja ahadukum awatum minkum minal qaiti au lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum. Innallaha kana afuwan ghafura. Salah satu praktek bersuci yang secara jelas digamblang-gamblang dalam implementasi atau prakteknya yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala antara lain adalah tayamum. Sampai dikatakan bagaimana cara bertayamum adalah so'i dan thayyiba, dengan debu yang suci, dengan cara famsahu biwujuhikum, mengusapkan ke wajah kalian, wa aidikum, dan juga kedua tangan kalian. Jadi ini salah satu dasar bagaimana cara bertayamum, dan kita yakin sudah tahu bagaimana cara bertayamum. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, wadroban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biyadihil ardo famasaha wajahu wa kafaihi. Cara bertayamum itu menurut hadis Nabi adalah dengan mengusapkan. Rasul menepukkan kedua tangannya ke bumi atau ke tanah, kemudian mengusapkan kepada wajahnya dan juga kedua tangannya. Ini praktek bertayamum sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begini, ini cara menepukkan tangan ke tanah dan juga cara mengusapkan kepada wajahnya. Ini banyak sekali hadis-hadis terkait dengan masalah bagaimana cara bertayamum. Baik, saya juga panjang, saya kira teman-teman sudah paham caranya. Nah, ketika itu kan dalam keadaan ketika kita ada di rumah atau ada di tempat yang terbuka di luar bangunan. Namun kadang terutama teman-teman sebagai seorang dokter tentu pasien yang dihadapi adalah pasien yang tinggalnya adanya di rumah sakit, yang tentu tidak akan di rumah sakit disediakan tanah atau debu ya, atau pasir di dalam bangsal atau di ruang perawatan. Bagaimana caranya? Bisa dengan tembok di sebelahnya, bisa dengan kursi, atau bisa dengan dinding, atau bisa dengan tempat tidur dan sebagainya. Ataupun kalau di pesawat bisa dengan kursi yang ada di depan kita. Karena sesungguhnya apa? Di setiap tempat, walaupun itu dalam ruang yang ber-AC, tentu sesungguhnya didapati di situ partikel-partikel debu yang oleh sebagian ulama itu cukup untuk sebagai syarat untuk bertayamum. Walaupun kalau kita melihat kalau konteks fikihnya Syafi'iyah, yang namanya debu itu ya pasir yang bisa dipegang, bisa disaurkan. Namun ulama-ulama seperti Maliki, Hanafi terutama itu cukup dengan seperti ini yang lebih memungkinkan bagi orang yang sakit atau orang yang dalam perjalanan misalnya di atas pesawat dan sebagainya. Baik, teman sekalian, ini salah cerita saja terkait dengan masalah tayamum. Ya, yang kedua, bagaimana jika seorang pasien itu lukanya luka di luar yang sifatnya luka fisik di daerah-daerah atau di anggota badan yang merupakan anggota wudhu misalnya, entah mungkin di lengan atau mungkin di pipi atau mungkin di kaki yang bawah misalnya. Nah, ini bagaimana caranya? Tentu orang yang luka fisiknya atau anggota badannya tentu kita obati dan bahkan kita perban. Maka selain dia itu
harus apa, dibolehkan bertayamum, tetap misalnya kalau di lengan, kan tidak mungkin lengan kita juga yang dalam keadaan sedang diperban itu kita kenain kita kenain debu, maka cukup boleh yang diusap di luar perban atau pada kulit yang sedang dibalut oleh perban. Walaupun misalnya lengan kita yang luka cuma sebelah sini, ya, tapi kan perbannya nggak mungkin cuma ditempel kayak tensoplas saja, ya toh. Tapi kadang perban itu dibalut keseluruhan, misalnya patah tulang misalnya, kan gigit misalnya ya tangannya atau kakinya, maka yang cukup itu aja yang diusap di bagian luarnya saja, tidak harus membuka perbannya atau membuka gipsnya dan sebagainya. Ya, itu caranya. Nah, sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, maka ketika satu saat Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib dalam hal ini, lengannya patah pada perang Uhud dan dia memegang bendera. Suatu saat dia ingin berwudu atau bertayamum, maka caranya bagaimana? Rasul katakan cukup diusap di atas perban yang ada di tangannya itu saja. Imsah alaiha, katanya gitu Rasul. Baik, yang ketiga terkait dengan bagaimana tadi masalah tayamum ya. Sekarang masalah ibadah. Nanti akan kita bahas setelah sholat terkait dengan masalah puasa dan bahkan haji. Keringanan atau rukhsah terkait dengan masalah sholat bagi orang yang sedang sakit, ya, apalagi sakit kadang banyak yang tidak bisa berdiri, maka dia tidak harus berdiri. Ya. Walaupun berdiri sendiri bagian daripada salah satu rukun sholat. Kalau kita masih ingat rukun sholat itu ada 13. Yang kedua adalah berdiri, niat, berdiri, kemudian takbir. Ya. Nah, ketika dia dalam keadaan yang sakit sehingga tidak bisa berdiri, maka dia boleh tidak bisa berdiri. Namun orang yang tidak mau berdiri, sudah bersandar, maka boleh dia dengan berduduk, ya, misalnya pakai kursi. Kita banyak lihat seperti masjid-masjid itu orang-orang yang suyuh, yang sudah sepuh atau orang yang stroke misalnya, ya, nggak sanggup untuk berdiri, maka dia boleh sholatnya sambil duduk di atas kursi. Ya, ya. Bagaimana kata Nabi? Ya, kanat bi bawasiru fasa'altu Rasulullah SAW sholat qaiman fa ilam tastati fa qaidan fa ilam tastati fa alal jambika. Dari Imran bin Husain, dia mengatakan, aku menderita wasir. Wasir itu mungkin ambeien barangkali ya. Maka aku bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah bersabda, sholatlah sambil berdiri. Kalau tidak bisa, sholatlah sambil duduk. Kalau enggak bisa, sholatlah sambil berbaring di atas lambungmu. Jadi sholatnya berbaringnya adalah berbaring ke kanan, miring ke kanan, sebagaimana ketika sedang tidur menghadap ke arah kiblat. Ya, ini cara sholat sambil duduk, ya, kira-kira seperti itu. Ya, boleh kalau bisa ditegakkan sedikit badannya. Kalau sekarang di rumah sakit kan tempat tidurnya bisa di setel itu, ya, biasa agak tegak sedikit. Ya. Kalaupun nggak bisa, boleh sambil berbaring. Nah, contohnya seperti ini. Nah, bagaimana untuk rukuk dan sujudnya? Ya, rukuk ya sebagaimana biasa. Kalau bisa rukuk, rukuk. Tapi kalau tidak bisa, ya sekedar untuk menggerakkan kepala atau menganggukkan kepala. Ya. Kemudian juga boleh dengan menggerakkan matanya kalau nggak sanggup untuk duduk. Ya. Ini terkait dengan beberapa pendapat para imam yang intinya sama. Bagaimana dengan sujud? Sujud juga bisa sujud seperti biasa. Tentu kalau dia bisa menganggukkan kepala, ketika dia menganggukkan kepala rukuk dan sujud ada beda sedikit. Ketika sujud itu lebih rendah dalam menganggukkan kepalanya. Ini menurut para ulama. Namun
orang yang sakit dan tidak mampu untuk melakukan gerakan sujud tentu tidak bisa dipaksa dan dia mendapat keringanan dari Allah SWT untuk sebisanya dalam melakukan sujud walaupun tidak sempurna. Baik, hal ini didasarkan pada sebuah hadis riwayat Imam Tabrani, ini stata'ata antas tajuda alal ardi wa illa fa'aumi ima'an waja'al sujudaka ahfadha min ruku'ika. Bila kamu mampu untuk sujud di atas tanah, maka lakukanlah. Namun jika tidak, maka anggukkan kepala. Jika sujudmu lebih rendah daripada rukuk. Jadi cara menganggukkan kepala, sujud dan rukuk sedikit berbeda. Sedikit berbeda. Nah tentu kembali, ini pun kepada orang yang punya kemampuan untuk duduk menggerakkan kepala. Namun bagi orang-orang yang sudah tidak punya kesanggupan itu, cukup dengan isyarat kedipan mata pun boleh. Ya, kedipan mata pun boleh. Bagaimana terkait dengan masalah menghadap kiblat? Sebab gini teman-teman sekalian, tentu teman-teman melihat atau dalam pengalaman berbagai macam pengalaman, tidak semua rumah sakit itu di dalam mengeset tempat tidur pasien itu membujur ke utara selatan sehingga pasien bisa dengan mudah menghadap ke kiblat atau tidak membujur ke barat timur sehingga dia bisa dengan leluasa untuk dia berbaring sehingga kakinya menghadap kiblat. Nah, hal ini bisa diselesaikan. Nah, kalau ini masih mudah karena dia mungkin membujur ke arah utara ya sehingga bisa berbaring ke kanan dan menghadap ke arah kiblat ya, atau ke selatan bisa juga begitu. Ya, tetapi yang tidak maka boleh juga dia dengan hal yang lebih mudah. Menghadap kiblat dengan kaki misalnya atau kakinya yang menghadap ke kiblat artinya apa? Dia berbaring kepalanya di sebelah timur, kakinya yang ada di sebelah barat sehingga dia menghadap kiblat dan sebagainya. Namun kembali semuanya itu jika memungkinkan. Bagi kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan, ya kemana saja sesungguhnya. Nah, itu lebih memudahkan ya. Maka bagi orang yang posisi tidak memungkinkan, dia boleh. Misalnya orang yang sakitnya sangat parah sehingga tidak ada kemampuan, tidak ada untuk mengarahkan kiblat. Boleh kita itu mengarahkan atau meminta bantuan kepada perawat atau keluarganya ketika itu untuk memposisikan dia. Namun jika tidak memungkinkan pun boleh dia menghadap kemana saja. Tapi yang jelas paling tidak sampaikan, ingatkan kepada para pasien waktu-waktu sholat itu minimalnya kepada yang menunggu di situ atau keluarga di situ untuk selalu mengingatkan kepada para pasien waktunya sholat sudah tiba. Inilah barangkali yang tidak ditemukan kepada dokter-dokter yang lainnya yang tidak terkait dengan masalah mengingatkan waktu-waktu sholat. Makanya seyogianya saya sangat berharap kepada teman-teman nanti ketika teman sudah berkiprah sebagai seorang dokter, minimalnya tolong diingatkan waktu-waktu sholat kepada para pasien yang beragama Islam bahwa ini waktu sholat, monggo Bapak Ibu keluarganya itu untuk membimbing pasien yang sakit itu untuk tetap menjalankan ibadah sholat tentu sesuai dengan kadar kemampuan yang ada pada pasien itu masing-masing. Inilah yang paling penting. Walaupun tidak harus sholat Jumat ya, tidak harus sholat Jumat karena salah satu yang menjadi rukhsah atau alasan boleh tidaknya sholat Jumat adalah ketika dia sedang sakit atau dalam keadaan yang sedang takut tadi. Oke. Bagaimana menjamak sholat? Tidak harus menjamak sholat bagi orang yang dalam keadaan yang sedang sakit, tidak harus menjamak sholat, tapi cukup dengan menjalankan sholat sesuai dengan kemampuan. Baik, yang berikutnya ibadah terkait dengan masalah puasa. Bagi orang yang sakit pun mendapat hukum rukhsah untuk tidak berpuasa ya, walaupun sesungguhnya puasa itu wajib bagi orang yang sehat. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah membebani hambanya
kecuali yang sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Sesungguhnya Allah tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, dia sudah diberikan bagaimana batas usaha yang dia lakukan, maka dia tetap berusaha menjalankan yang terbaik sesempurna mungkin. Namun toh ketika keadaan tidak memungkinkan, dia bisa melakukan sesuai dengan batas kemampuan yang maksimalnya. Jadi tidak kita juga boleh untuk membuat sesungguhnya mampu mengaku tidak mampu. Hal ini juga didasarkan pada surat Al-Baqarah yang ya saya yakin teman-teman sudah hafal. Man kana min maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ini salah satu bentuk rukhsahnya. Faman kana min maridun, dan barang siapa yang dalam keadaan sakit aw ala safarin atau sedang dalam perjalanan, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka dia tidak berpuasa namun dia mengganti di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan sejumlah yang puasa yang ditinggalkannya. Yuridullahu bikumul yusra, sesungguhnya Allah menghendaki kalian mendapat kemudahan, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kalian mendapatkan kesulitan. Bagaimana hukum puasa bagi orang yang sedang sakit? Bolehkah fidyah dibayar dengan uang? Nah, ini menjadi sekarang jadi perdebatan di antara para masyarakat ya. Bolehkah fidyah itu dengan uang atau harus dengan makanan pokok? Ya kalau aslinya sih makanan pokok, namun lebih memudahkan orang kadang sekarang bayar dengan uang. Semuanya boleh menurut saya, mana yang lebih mudah dikerjakan dengan niatan jangan sampai untuk mencari yang mudah, namun niatkan itu dalam rangka karena kemampuan atau kebisaan yang bisa kita lakukan dalam keadaan yang seperti itu, bukan cara mencari yang mudah atau lebih enaknya. Ibadah bukan urusan enak dan tidak enak, tapi bagaimana kesungguhan kita dalam menjalankan kewajiban sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sudah. Ya, baik. Bagi orang yang sakit, ini saya katakan ketika dia sakitnya itu sakit yang betul-betul ketika dia menjalankan itu akan bertambah sakit, maka dia boleh tidak berpuasa. Sama seperti orang dalam perjalanan itu ada batasan perjalanan kemana, sebab kan jarak antara satu dengan yang lain para ulama itu dalam membatasi perjalanan sebagai seorang musafir itu pun berbeda-beda. Ada yang ekstrim begitu keluar rumah dia sebut musafir, ada yang ekstrim begitu keluar rumah dari kampungnya dia musafir. Ada yang mengatakan ada jarak yang minimalnya ada 84 km perjalanan. Ada yang mengatakan bagaimana kalau dia dengan pesawat dan sebagainya. Sekarang kan situasi saat ini sangat-sangat membuka perdebatan yang sangat panjang. Yang intinya kalau dia itu menjalankan itu, pada prinsipnya dia dibolehkan. Misalnya dia pergi musafir ataupun perjalanan yang bukan perjalanan yang maksiat tentunya, dia boleh tidak berpuasa. Namun sesungguhnya kalaupun dia itu berpuasa itu jauh lebih baik. Sama orang yang dalam keadaan sakit, dia boleh tidak berpuasa, namun jangan diniatkan bahwa aku sakit ini bisa ada pusing, bisa mual-mual, kemudian langsung tidak sakit, kemudian tidak puasa. Para ulama mengatakan boleh, namun ada juga mengatakan coba diusahakan dulu. Kalau memang dalam perjalanan tadi tidak kuat betul, baru boleh dia batalkan. Ya, jadi jangan sekedar menduga-duga sakit. Kenapa? Para ulama ada yang mengatakan al ibaratu bil haqaiqi di la bala wala hama. Yang menjadi patokan bukan duga-dugaan, tapi sesungguhnya hakikat daripada sakit itu sendiri. Jadi orang boleh saja, misalnya kalau cuma sakit, ada kan yang sering jadi perdebatan tuh, saya sakit mah, kalau saya puasa nanti tambah sakit. Apakah benar puasa menyebabkan orang sakit?
mahnya menjadi lebih parah. Contohnya kan itu. Nah, ini hal yang harus dipahami. Tapi perlu keyakinan bahwa dengan berpuasa justru akan jadi lebih baik karena banyak kasus, banyak sudah dilakukan berbagai penelitian justru dengan puasa itu menjadikan orang menjadi lebih sehat. Ini adalah kenyataannya. Namun secara syar'i boleh juga orang itu karena udur berpergian atau udur sakit boleh juga tidak berpuasa. Nah, tergantung kepada keyakinan seorang itu dan kesungguhan dia dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita sampaikan kepada para siswa. Nah, ini salah satu alasan maka kita boleh tidak berpuasa. Kemudian terakhir barangkali pembahasan kita terkait dengan masalah bimbingan ibadah bagi orang yang sedang sakit adalah ibadah haji. Siapa tahu teman-teman satu saat nanti jadi petugas kesehatan haji Indonesia. Walau alam, mudah-mudahan ada kesempatan itu sehingga teman-teman bisa mengetahui persis bagaimana teknis ibadah haji bagi orang-orang yang dalam keadaan sedang sakit atau udzur. Sebab kita tahu banyak sekali jamaah haji kita yang umumnya Indonesia itu yang justru berangkat haji sudah dalam keadaan yang dia usianya sudah suyuh, yang sudah sepuh, dan dia biasanya sakit-sakitan. Nah, walaupun ya di dalam konsep haji itu kan ada dalil walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang punya istata'ah atau punya kemampuan. Nah, kemampuan ini syaratnya memang banyak untuk di Indonesia sudah berbagai macam tes dan sebagainya. Namun kita juga secara kebijakan pemerintah tidak bisa juga melarang setiap orang itu untuk melakukan ibadah haji. Dalam kenyataan inilah maka banyak orang-orang yang sudah usianya tua atau dia dalam keadaannya sedang sesungguhnya sakit, ya, atau dalam berbagai kenyataan situasi atau kondisi karena pengaruh cuaca, pengaruh keadaan yang berbeda antara di Indonesia dengan di Arab Saudi menjadikan orang itu sakit. Yang sesungguhnya hal ini menjadi perhatian bagi teman-teman sebagai seorang tenaga medis dalam haji khususnya untuk bisa bagaimana menyikapi hal ini atau menyampaikan kepada pasien khususnya ketika sedang sakit. Nah, di dalam bagian haji antara hal yang dikatakan salah satu yang sifatnya bersyarat adalah ihram istirat. Ya, mungkin bagi teman-teman yang baru mendengar, ihram istirat itu adalah itu ihram yang disertai dengan persyaratan. Hal ini yang dilakukan bila seseorang khawatir dia bakal terhalang oleh suatu masyakoh atau keadaan yang menyulitkan seperti sakit atau halangan lain melaksanakan ibadah haji atau umroh. Jadi gini, misalnya kalau dia misalnya ada orang yang alergi cuaca dingin misalnya, kan ada nih orang yang punya alergi cuaca dingin. Sementara musim haji tahun ini diperkirakan di Arab Saudi mencapai siklus cuaca dingin yang sangat ekstrim misalnya. Nah, ini bagaimana? Ya, dia mestinya bisa boleh nggak dia melakukan atau tidak melakukan ibadah haji. Nah, ini harus disampaikan. Maka ada istilah ihram istirat. Nah, istirat itu disyariatkan dan ini pendapat beberapa ulama ada yang berbeda-beda. Ya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, ya. Riwayat dari Umar radhiyallahu anhu dan Ibnu Abbas, Ibnu Sa'id, Musayyab, maka ini menjadi hal yang jadi pertimbangan, ya, terutama Syafi'iyah, ya. Jadi pertimbangan untuk apa? Untuk dipertimbangkan dia menunda, misalnya menunda musim haji yang tidak terlalu ekstrim cuaca dinginnya. Artinya dia bisa menschedule ulang. Jangan tidak boleh kemudian sudah tahu dia itu kena punya alergi dingin bahkan yang sangat akut, namun musim haji ini jatuh pada musim dingin, tetap dia nekat. Itu namanya dia sudah sengaja untuk masuk ke dalam sesuatu yang sangat membahayakan bagi dirinya.
maka dia tidak memenuhi syarat untuk bisa menunaikan ibadah haji ataupun umroh saat itu. Sesungguhnya dalam haji banyak sekali rukhsah itu. Sebab haji kan sesuatu ibadah yang salah satu jalannya tadi ada mengandung unsur istata'ah atau kemampuan itu. Misalnya banyak sekali yang disampaikan. Misalnya keringanan itu khusus bagi orang yang mampu. Jadi orang yang tidak mampu, kewajiban haji itu tidak ada. Misalnya ya mampu itu mampu finansialnya misalnya, mampu kesehatan misalnya. Walaupun dia sehat tapi nggak punya duit untuk jangankan ibadah haji, untuk makan sehari-hari nggak cukup, maka kewajiban haji dia itu tidak kena. Yang kedua, haji itu tidak harus berulang-ulang setiap tahun, walaupun dia kaya raya harus setiap tahun. Di dalam syariat kita, haji itu cukup sekali dalam seumur hidup. Yang selebihnya itu tidak termasuk wajib, namun sifatnya hanya sunnah saja. Ya. Kalau lebih baiknya justru bahkan kalau dia punya harta banyak untuk bisa menghajikan orang lain yang berkesempatan haji. Yang ketiga, boleh ditunda meski sudah mampu. Contohnya tadi, orang yang punya penyakit alergi dingin, musim haji ini jatuh pada musim dingin di Arab Saudi, boleh dia menunda, di reschedule. Boleh pilih tamattu atau ifrat atau qiran. Tamattu, ifrat, qiran kan berbeda, misalnya mendahulukan umroh dulu baru haji, itu namanya haji tamattu ya. Haji qiran itu bersama antara haji dan umroh, atau ifrat itu mengakhirkan umroh, haji dulu baru umroh misalnya. Boleh, kita boleh milih mana sesuai dengan kemampuan atau keadaan yang bisa ada pada diri kita. Ada lagi, boleh dikerjakan oleh orang lain, dalam arti misalnya boleh dibadalkan. Banyak orang yang boleh dibadalkan, artinya dihajikan dengan niat haji, tapi orang yang membadali itu atau yang menjadi wakilnya itu sudah pernah berhaji, maka sah hajinya. Ada hal-hal yang misalnya wajib haji bisa diganti dengan dam atau pengganti. Rata-rata untuk orang Indonesia itu pasti hajinya tamattu, maka kena dam dengan menyembelih seekor kambing. Nah, ketika tidak mampu, nggak punya uang, boleh diganti dengan puasa misalnya. Boleh tidak bermalam di Mina, nanti dibayar dengan dam. Dan banyak hal-hal yang misalnya dalam hadis disebutkan bagi orang yang sholat Jum'ah 40 Jum'at berturut-turut, maka dia mendapatkan ibadah pahala seperti ibadah haji. Dalam hadis tadi disebutkan barang siapa yang selalu menjalankan sholat syuruk, ya, sholat syuruk itu dikerjakan setelah subuh, namun setelah terbit matahari. Ya. Orang yang menjalankan sholat syuruk itu mendapatkan pahala seperti ibadah haji dan umroh secara sempurna. Ya, kan gitu lah. Nah, ini salah satu rukhsah yang bisa dijadikan. Namun hal yang lain terkait dengan masalah dam misalnya, katakan dalam Al-Quran itu dikatakan faida amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadiyi faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam bil haji wasab'atin idza rajatum tilka asratum kamil. Apabila kamu telah aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji, artinya tamattu, korban yang mudah didapat. Tapi jika dia tidak menemukan hewan korban tadi, maka wajib berpuasa 3 hari selama berada di Mekah, ya, dan 7 hari ketika dia sudah sampai di rumah atau kembali di rumah. Itulah 10 yang sempurna, dalam arti pengganti dam yang dimaksudkan karena dia melakukan hal-hal yang harus ditunaikan sebagai orang yang sedang berhaji. Bagi mereka yang sakit, bagaimana mekanisme wukufnya? Sudah diatur dengan berbagai macam cara. Kalau sekarang ini ada namanya safari wukuf. Jadi ada yang ini
Dia wukufnya itu ada di dalam kendaraan, ambulan itu biasanya orang sakit itu tidur di dalam ambulan yang dia tetap ada di Arafah sewaktu wukuf itu, tapi ada di dalam ambulan sebab tidak bisa diwakili itu terkait dengan wukuf. Maka dia ada safar wukuf. Setelah itu wukuf selesai, langsung dia tidak ke Mina, tapi langsung balik ke rumah sakit. Nah, minanya nanti diganti dengan dam. Nah, ini salah satu contohnya. Inilah beberapa gambaran orang yang dirawat di rumah sakit haji ketika ada di Arab Saudi. Baik. Nah, ini beberapa contoh orang-orang yang sedang sakit sehingga tidak bisa menjalankan beberapa hal sunnah-sunnah wajib haji ketika sedang menunaikan ibadah haji. Ini contohnya. Ya, baik. Saya kira itu teman-teman sekalian, mungkin ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan mungkin teman sekalian ya untuk didiskusikan secara baik oleh teman-teman sekalian, monggo yang mau saya persilahkan. Ya, ada yang mau bertanya? Dipersilahkan yang mau bertanya. Ya, monggo. Ya. 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 Pribadi atau motor ya. Baik. Nah, jadi gini, ada satu hadis yang mengatakan rusuh adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, karena itu adalah satu kemudahan, keringanan sebagai pemberian Allah, katanya fakhudhuhu, sebaiknya ambillah, kata Nabi. Makanya bagaimana ketika ada dasar itu, maka boleh kita atau sebaiknya malah kita gunakan keringanan itu, kita ambil. Jadi itu sebuah dispensasi kemurahan dari Allah, fasilitas dari Allah, sebaiknya kita gunakan. Seperti sedekah Allah, ya sebaiknya Allah sangat suka ketika dispensasi itu diberikan, kan gitu loh. Maka ketika ada pilihan, boleh mana? Boleh dia sholat maktubah, tapi sholat di jamak itu lebih baik berdasarkan pada hadis itu. Hingga walaupun kita memungkinkan, boleh kita untuk menjamak sholat, kan gitu ya. Menjamak sholat khusus untuk orang yang dalam konteks safar loh ya. Kalau orang sakit ya nggak bisa, Mas. Ya, orang sakit nggak bisa. Konteks orang yang sedang perjalanan boleh untuk mengambil sholat jamak. Nah, gitu Mas Dinan, ya, Mas. Ye. Ya. 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 Hey. Kalau ulama Hanafiyah itu yang namanya safar itu begitu dia keluar dari kampung halamannya, dia sudah sebagai statusnya musafir. Maka dia sudah dibolehkan untuk menjamak sholat. Menjamak sholat. Kemudian kalau ulama-ulama Syafi'iyah, Malikiyah itu ada batas 7 pos atau 7 sekitar ya 84 kilometer. Ya, itu jarak tempuh perjalanan. Karena apa? Dalam perjalanan sepanjang itu memungkinkan melampaui 2 atau 3 waktu sholat yang harus dilaluinya, sehingga dia dibolehkan untuk menjamak sholat. Ya. Walaupun itu konteks dulu ya, namun oleh para ulama-ulama mutaakhirin sekarang ini
kontak itu tetap berjalan, walaupun sekarang ada kemudahan pesawat, ada kemudahan macam-macam yang misalnya dari Jogja ke Jakarta, beberapa ratus kilometer toh. Sekarang naik pesawat cuman 1 jam katakanlah. Misalnya berangkat dari sini jam 1, ya dari bandara sini jam 1, nanti jam 2:30 udah sampai di Jakarta kan gitu toh. Tapi itu belum masuk waktu asar. Tapi boleh kita sudah sholat asar di Jogja ketika itu mau menjamak sholat asar, atau zuhurnya nanti setelah ada di Jakarta sekaligus sholat dengan jamak dengan sholat asar misalnya gitu. Nah ini dibolehkan, disilahkan untuk dilakukan. Jadi ini sebuah kemurahan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ambil. Termasuk juga masalah qashar, sebab ada beda ya jamak qashar dan hanya qashar saja atau jamak saja. Misalnya gini, satu contoh, teman-teman mau ke Jakarta nih, ya mau ke Jakarta. Nah, naik pesawat sampai di Jakarta tadi misalnya jam 2:30. Kita boleh menjamak qashar atau boleh menjamak saja. Ya, atau mengqashar saja misalnya gitu. Nah, terkait dengan masalah perbolehan itu, para ulama juga membagi beberapa kaidah. Misalnya, ketika kita masih statusnya dalam musafir, dalam arti dalam perjalanan, status musafir dibagi sedang ada dalam perjalanan dan sudah tiba di tempat tujuan. Maka status musafir itu hanya berjarak waktu selama 3 hari. Ya, selama 3 hari itu walaupun sudah sampai di tempat tujuan, dia berstatus musafir dan masih boleh menjamak sholat. Nah, namun ketika sudah sampai tujuan dan waktunya itu luang, ya misalnya kita ke sana mau sholat di Banding, ya waktu luang, banyak waktu luangnya, maka hanya boleh menjamak saja. Nah, kapan boleh menjamak dan sekaligus mengqashar? Ketika dia masih dalam perjalanan, misalnya naik ke Jakartanya naik mobil sendiri, maka di perjalanan itu boleh kita sholat jamak sekaligus qashar. Jadi sholatnya cuma zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Namun sudah sampai di Jakarta, tidak lagi ada boleh mengqashar karena apa? Banyak waktu yang luang di sana sehingga dia hanya diutamakannya hanya untuk menjamak sholatnya saja. Itu begitu, Mas Yuda. Nggih. Ya, ya monggo. Ya enggak apa-apa. Oke. Dalam praktek kita juga sulit Mas untuk hanya satu mazhab saja. Sebab ada hal yang sifatnya sangat ekstrim yang memungkinkan kita untuk sulit untuk mengimplementasikannya. Maka kita lihat dari beberapa kalau kita lihat misalnya beberapa ormas-ormas kita entah NU atau Muhammadiyah sendiri atau yang lain juga pada prakteknya tidak selalu Syafi'iyah murni. Ya, kita NU sendiri tidak Syafi'iyah murni loh Mas, ya. Muhammadiyah juga tidak Hanafiyah murni loh Mas, ya masih campur-campur juga. Jadi prakteknya intinya kita boleh mengambil mana yang memungkinkan untuk kita lakukan dengan niatan tawakal kepada Allah, kita niat untuk berusaha beribadah sesuai dengan kemampuan kita, namun tidak boleh ada niatan mengambil yang termudah dan teringan. Jadi tidak ada maksud untuk menyepelekan atau meringankan ibadah kita. Namun dasarnya adalah sesuai dengan batas kemampuan tadi. La yukallifullahu nafsan itu Mas, kemampuan kita Mas. Jadi batas kemampuan maksimal kita, bukan ada tujuan untuk mempermudah urusan kita atau menyepelekan agama. Jadi yuridullahu bikumul usra wal yuridul yusra itu kemudahan dalam arti kemampuan maksimal yang ada batas kemampuan kita. Itulah nilai daripada ketawaduan, nilai daripada ketaatan itu di situ. Bukan dengan tujuan untuk
mengabaikan atau mencari kemudahan. Itu begitu, Mas. Ye, sami-sami. Monggo yang lain mungkin mau bertanya, dipersilahkan. Mbak Putri mungkin, atau Mbak Amnas, atau siapa? Mas Sigit, atau siapa? Yang lain? Siapa aja ini? Mas apa? Mbak Devina, Mbak Anggun, Nadifa. Yang lain silakan Izin monggo. bertanya. Monggo. Mau konfirmasi Ustadz. Jadi Iya. kalau misalnya ada pasien-pasien yang sebenarnya masih sadar, misalnya pasien stroke gitu ya Ustadz, masih Iya. sadar tapi udah nggak bisa gerak sama sekali. Berarti untuk bersucinya itu diwudukan dengan orang atau dengan keluarganya gitu nggak Ustadz? Boleh, ya. Itu prinsip diwudukannya berarti cukup dibasuh aja dan itu apakah harus tetap 3 kali atau boleh 1 kali aja Ustadz? Terima kasih, Kalau Ustadz. itu menyulitkan lebih baik ditayamumi saja, Mbak. Ya, tayamum kan lebih sederhana ya lah. Cukup ditayamumi walaupun jadi konsep tayamum kalau memang ayatnya memang karena tidak ditemukannya air kan tuh. Namun para ulama lebih menganalogkan bahwa karena faktor kesulitan, dari masyarakat itu kesulitan tadi. Kesulitan atau menjadi bahkan madorot misalnya ya. Madorot misalnya kena dia luka ya toh. Sebab ada kadang-kadangnya orang yang sudah stroke itu kan badannya jadi luka-luka karena lama tidak digerakkan Mbak ya. Nah, itu boleh hanya dengan ditayamumi saja. Itu boleh tayamum saja. Dan siapa? Kalau dia nggak bisa sanggup menggerakkan, tentu orang lain, tentu ahli warisnya atau keluarganya yang menungguinya, atau teman-teman nanti bisa mengajari pada perawat yang merawatnya, tolong ya Mbak, Mas, ini waktunya sholat, dibantu untuk tayamumnya pasien ini, kan gitu loh. Jadi tolong dibantu ini, atau kita sendiri juga nggak apa-apa, kan gitu. Intinya apa kembali tadi saya tekankan, kita menjadi apa ya, justru memberikan bukan hanya sekedar bimbingan atau konsultasi kesehatan fisik lainnya, namun kita membantu proses penyembuhannya melalui secara apa amaliyah ibadah yang bisa dilakukan oleh pasien. Dan tentu ini nilai luar biasa bagi masyarakat apresiasi kepada dokter-dokter yang memang punya atensi, kepedulian kepada pasien dalam hal konteks ibadah. Saya kira itu yang bisa kita lakukan sebagai perhatian. Itu Mbak Anas. Oke. Yang lain? Yeah. Yang lain? Dipersilahkan, masih ada beberapa waktu untuk kita diskusikan. Monggo. Mbak Devina mungkin. Mana ini? Mas Pandu? Ya. Ya, monggo Mas juga. Ya. Ya, ini kembali menjadi salah satu perhatian bagi yang masih sehat, keluarganya, dan juga kita misalnya ketika kita sudah menyaksikan di tempat sudah melaksanakan sholat, kadang dia mengatakan gitu, ya orang-orang tua itu amnesianya tinggi kalau sudah sepuh itu. Ya sudah sholat apa belum, kadang aku tadi belum sholat deh. Dia ada karena kebiasaan waktu sehat, dia selalu rajin tepat waktu sholat. Namun ketika udzur, udah sepuh itu kadang dia pengen sholat terus, padahal sudah. Maka boleh kita mengatakan, tadi Simbah sudah sholat, tadi sudah makan sholat, nggak apa-apa. Ya. Namun ketika dia ngotot, kadang ada juga yang orang sudah sebut masih ngotot, ya monggo, nggak apa-apa. Yang penting dia jangan sampai tersinggung. Terkait dengan itu. Masalah makan juga sering begitu. Oh, aku belum makan, padahal piringnya aja belum pindah dari tempat duduknya. Nah, sering seperti itu. Makanya kita yang mengatakan sudah gugur semua kewajiban dia ketika dia sudah menunggu,
menunaikan. Kan insya Allah seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Bahkan namanya orang lupa itu kan tidak ada dosa, Mas. Jadi salah satu rofi'ul qalam diangkatnya atau tidak kena dosa itu ketika orang tidak ada ingatan. Maka orang yang sudah itu kan sudah namanya sudah sudah lupa, sudah amnesia, sudah tidak ingat, memorinya sudah nggak ada, maka dia tidak kena dosa seperti itu, Mas. Yeah. Sami-sami, Mas. Yeah. Yang lain? Ya. Ustaz, Kita moga. Mbak Inayah. Kalau misalnya misal untuk yang terkait uzur syar'i tersebut, itu misalnya orang lain tuh melihatnya yang orang ini masih bisa wudu, tapi orang yang sakit ini lebih memilih untuk tayamum, itu bagaimana, Ustaz? Baik, jadi ketika dia ketika dia memilih itu memang secara syar'i dibolehkan nggak masalah, tapi kembali jangan sampai ada niatan memilih yang mudah. Misalnya musim dingin gini ya Pak ya, musim dingin banget, kalau mandi dingin banget, kemudian airnya boleh dicampur dengan air yang hangat misalnya kan, mandi dengan air yang hangat kan nggak apa-apa, kalau dia harus mandi besar. Sementara ada air, nah boleh nggak karena faktor dingin kemudian dia milih tayamum? Kan nggak bisa, ya toh? Nggak bisa toh. Jadi pilihan itu jangan kembali, saya katakan jangan diniatkan untuk memilih yang mudah dan ringan. Tapi inilah nilai keimanan seorang itu, niatkan untuk mematuhi perintah Allah, menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba sesuai dengan batas maksimal yang ada pada kita. Jangan hanya karena faktor nafsu ingin memilih yang mudah, yang ringan, dan dengan meninggalkan yang kewajiban sementara dia sesungguhnya adalah mampu. Contohnya kan gitu. Maka ya kalau memang dia sendiri yang merasakan, sebab kadang penilaian orang yang sehat dengan orang yang sakit kadang berbeda atau enggak, antara yang merasakan yang merasakan aku sebenarnya bener-bener nggak sanggup, orang lain nggak apa-apa kok badan kayak gitu kok, masa kena air aja nggak sanggup misalnya, ya nggak bisa begitu. Kalau dia bener-bener saya nggak bisa, ya sudah, sebab orang demam itu kan yang merasakan yang demam, Mbak, bukan kita, walaupun kita tahu seberapa demam seseorang itu faktor kepada yang berpengaruh pada kejiwaannya seperti apa. Sebab ada juga ya Mbak, karena faktor kejiwaan dalam arti dia itu pesimis atau faktor ketakutan menjadikan dia itu memilih hal-hal yang seperti itu. Gitu Mbak Inayah. Oke. Gimana? Sudah jelas maksud saya? Jadi boleh saja dia memilih itu, tapi jangan ada niatan untuk dia mengambil yang mudah, yang ringan karena faktor nafsunya. Sementara dia punya kemampuan untuk melakukan yang lebih baik dengan sempurna, lebih sempurna. Dalam arti misalnya wudu, ya. Kecuali yang dia memang harus mandi, sebab kadang mandi dengan wudu kan beda, Mbak, ya. Kalau mandi kan mungkin faktor pengaruh pada kedinginan badan itu berbeda dengan yang sekedar cuma dekat berwudu. Ya. Begitu. Oke. Bagaimana Mbak Inayah? Ya, oke. Monggo. Yang lain silakan kalau masih ada lagi yang mau ditanyain. Teman-teman yang lain ada? Ustaz, izin bertanya Ustaz. Siap kan? Monggo Mas Rizky. Yeah. Kalau misalnya ini pasien-pasien yang mau dioperasi Ustadz, terus tuh dalam kondisi sehat, cuman sudah terpasang infus Ustadz. Kan sebenarnya secara fisik masih sehat nggak Ustadz? Maksudnya masih bisa ngapa-ngapain gitu. Cuman posisinya cuman terhalang pergerakan karena ada infus. Jadi jatuhnya kita untuk bersucinya masih boleh menggunakan wudu atau tayamum ya Ustadz. Dan untuk posisi dalam sholatnya, apakah duduk atau berdiri, kemudian buat gerakan-gerakan yang kayak sujud dan rukuknya itu disesuaikan saja Ustadz. Baik.
Jadi gini, misalnya dia mau operasi, dia dalam keadaan masih sehat, ya. Tapi dia sudah karena sudah persiapan, sudah dipasang infus dan sebagainya. Kan itu toh. Nah, dia boleh berwudu, boleh berwudu. Bagaimana misalnya di lengan yang dipasang itu tetap diusap saja, nggak usah dibasuh sebagaimana anggota yang lain. Kan gitu. Itu terkait dengan masalah wudunya. Kalau tayamum kan dia tidak memenuhi syarat untuk dibolehkannya bertayamum, ya toh. Nah, dia boleh berwudu, tapi anggota yang sudah dipasang infus tadi cukup dengan diusap saja. Kemudian sholatnya bagaimana? Nah, ketika pasangan infus kan bisa fleksibel Mas ya, mungkin bisa agak panjang selangnya barangkali yang dia bisa rukuk sujud dan sebagainya. Tapi kalau tidak memungkinkan itu faktor keadaan, tempat dan sebagainya, boleh saja dia sholatnya sambil duduk, ya toh. Tentu ketika sambil duduk atau sambil berdiri, ketika berdiri, namun ketika rukuk sujud pasangan selangnya itu hanya terbatas, tidak sampai untuk ke bawah, ya boleh ketika rukuk dan sujudnya dia sambil duduk di kursi atau di tempat tidurnya. Tapi waktu berdiri tetap berdiri biasa Mas, karena berdiri kan nggak terhalang apa-apa. Ya, jadi sambil duduk begini, rukuknya begini, tidak sujud begini, walaupun tidak sempurna sebagaimana mestinya. Karena apa? Keadaan yang karena ada sudah dipasang alat-alat yang harus segera untuk melakukan operasi. Itu begitu aja, Mas Rizky. Oh, izin bertanya lagi, Ustadz. Ya, monggo. Kalau misalnya pasiennya dalam kondisi sadar, tapi lemah nih, Ustadz. Kayak misalnya pasien-pasien stroke gitu ya, Ustadz. Pasien post-stroke itu kan misalnya udah sadar total, tapi masih dalam kondisi lemah sama untuk bergerak juga masih sulit. Kemudian tapi untuk menelan misalnya masih dipasang selang dan selang makan dan buat BAB-BAK-nya masih dibantu nih Ustadz sama keluarganya. Jadi itu diwudukan aja ya Ustadz. Dan kemudian buat posisi sholatnya berbaring saja. Kemudian buat selang-selangnya apakah harus dibersihkan dulu sebelum berwudu atau gimana ya Ustadz? Ya, kalau saya sarankan karena terlalu riskan, karena alat-alat untuk berwudu kan harus kena semua basah air wudu Mas ya. Saya sarankan kalau kondisi yang seperti itu sebaiknya dia malah ditayamumkan saja, ditayamumkan biasa, kemudian hanya muka dan tangan diusap saja. Kemudian dia sholatnya sambil berbaring saja, walaupun tidak sanggup menggerakkan badan dengan gerakan isyarat saja, Mas. Isyarat, supaya dibaringkan menghadap ke kanan. Dia bacaannya bisa dibatin dia sendiri. Ya. Yang intinya gini, kita sarankan Bapak, Ibu, monggo ini waktunya sholat, kita bantu untuk tayamumnya, kemudian silakan untuk sholat sudah kemampuan. Itu aja Mas, tidak harus dengan duduk dan sebagainya, karena dia kan masih lemas ya, masih walaupun sadar namun dia tetap dalam kondisi yang masih sangat terbatas gerakannya karena faktor kekuatan atau kemampuan yang ada dalam dirinya, walaupun ingatannya kesadaran sudah mulai normal. Makanya kita bantu untuk tayamumnya, kemudian kita sarankan untuk sholat. Itu aja. Itu aja Mas Rizky kira-kira dalam prakteknya. Oh, Ustaz. Berarti buat batasan antara diwudukan dan ditayamumkan atau tayamum sendiri itu tuh berarti tergantung dari kemampuan kondisi pasien yang bersangkutan, keadaan pasien. Bagaimana, Mas Rizky? Halo, ini Mbak Nadia. Iya, Ustaz. Buat selangnya tadi pripun ya Ustaz? Buat selang makan dan selang pipisnya kira-kira perlu dibasuh atau? Kalau dibasuh itu malah mengganggu posisi meletaknya nanti atau menimbulkan rasa sakit, sebaiknya cukup kecuali kan nggak kena najis toh Mas, ya toh? Karena nggak kena najis nggak apa-apa Mas.
Misalnya ada selang kateternya, nggak usah dibersihkan, Mas. Nggak boleh harus dicopot dulu, nggak usah. Nggak apa-apa, Mas. Jadi misalnya, walaupun dia sholat, kateternya terpasang, masih dia keluar darah dan sebagainya, nggak masalah itu, Mas. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena situasi dan keadaan dia memang harus seperti itu. Nggak usah harus terlalu repot, dilepas dulu kateternya, dilepas dulu saluran makannya dan sebagainya, nggak usah. Jadi biar terpasang begitu saja, kecuali ada najis yang melekat di badannya. Boleh kita lap dengan tisu dan sebagainya. Begitu. Baik. Itu masih sih. Yang lain, monggo tadi Mbak siapa tadi? Yang lain silahkan kalau ada yang hal ditanyakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Monggo, Mas Ikram. Iya, Ustaz. Saya mau bertanya, Ustaz. Nah, tadi kan untuk pasien yang sakit sudah yang benar-benar sakit sudah mendapat keringanan. Tapi dulu waktu saya koas itu saya pernah menemukan pasien misalnya dia vertigo, sudah sampai muntah, lemas dan lain-lain. Nah, dia itu posisinya saat puasa Ramadan sudah mual, muntah, vertigo, tapi mengatakan ke kita kalau dia masih mau melanjutkan puasanya. Nah, itu hukumnya gimana, Ustaz? Apakah boleh atau jatuhnya makruh atau seperti apa, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Boleh. Jadi ketika dia mungkin sampai pusing ya, kemudian mau muntah, namun dia sanggup untuk melanjutkan sampai puasa sampai selesai, itu nggak masalah. Justru itu jauh lebih baik. Maka kalau kita pahami ayat terkait dengan masalah itu, kan akhir ayat itu mengatakan wa intasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu menyelesaikan puasa kamu itu jauh lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Para ulama mufasir mengatakan konteks jika kamu mengetahui in kuntum ta'lamun itu adalah nilai puasa Ramadan yang dilakukan ditunaikan di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan itu jauh berbeda. Boleh setelah hitungan harinya bisa digantikan di luar bulan Ramadan ketika mengqadha atau membatalkan puasanya. Namun tentu fadilah yang didapatkan puasa di bulan Ramadan dengan puasa di luar Ramadan tentu berbeda. Fadilah secara hakikat puasa itu, walaupun secara syar'inya sah ya, secara syar'inya sah. Namun itu maka jauh lebih baik dikatakan wa in tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu begitu, Mas. Boleh, jadi nggak apa-apa diterusin. Iya, terima kasih, Ustaz. Tapi kalau sudah muntah gitu, sudah ada keluar cairan dari tubuh, tetap nggak apa-apa? Nggak apa-apa, kecuali muntahnya disengaja, Mas. Oh iya, Ustaz. Ini tanpa sengaja, ini memang karena sakit gitu, Ustaz. Iya. Terima kasih, Ustaz. Iya, monggo. Monggo, Mbak, siapa tadi yang mau? Yang lain, monggo. Yang mau bertanya, silahkan yang lain. Masih ada waktu. Ustaz mau tanya lagi. Ya, monggo Mbak Inayatullah. Jadi terkait yang kasus dioperasi terus nggak sadar, nah kan misalnya terlewat sholat zuhurnya, itu apakah sholat zuhur ketika nggak sadar itu perlu diganti atau bagaimana? Enggak usah, enggak usah, enggak apa-apa. Kecuali dia, misalnya dia ini orang yang dioperasi ya, operasi kan dia sadarnya itu sadarnya itu setelah lewat waktu sholat misalnya, bahkan bisa operasi jam 10, bangun-bangun sudah malam, sadarnya jam malam waktu isya misalnya, berarti ada zuhur, asar, maghrib yang terlewatkan. Nah, apakah ada kewajiban dia mengqadha? Nah, ada yang mengatakan dia tetap punya kewajiban mengqadha sholat ketika dia nanti sehat, ya, ketika dia nanti sembuh dan sehat. Namun bagi pasien sebenarnya orang yang nyun sewu ya sudah usianya tua, kemudian dia dioperasi, dia sadar, namun kemampuan untuk sholat biasa saja tidak sanggup, kan ada seperti itu. Maka orang-orang yang sudah seperti itu, dia tidak ada kewajiban mengqadha
sholat. Ya sesuai dengan kemampuannya saja. Ya. Bahkan ketika dia puasa pun dia tidak ada kewajiban mengqadha puasa. Bisanya dengan apa? Membayar fidyah. Kan gitu ya. Dan orang-orang yang sudah dalam konteks itu sudah dia masuk yutikunahu. Ya, orang yang sudah dalam kepayahan, ya, kepayahan kesulitan untuk melakukan ibadah. Maka dia boleh tidak usah mengqadha puasa ataupun sholatnya, cukup dengan membayar fidyah untuk puasanya. Untuk bayar puasanya gimana? Ya, kan saja sedekah kalau ada harta, kalau tidak ya tidak apa-apa. Kan begitu, Mbak. Jadi kewajiban mengqadha itu akan gugur ketika dia sendiri dalam keadaan yang lemah. Tapi bagi yang masih sehat, artinya bisa sembuh, normal, sehat lagi, maka dia punya kewajiban untuk mengqadha sholat. Begitu, Mbak Inaya. Oke. Ya, monggo yang lain atau masih ada yang lain, Mbak Inaya? Cukup, yang lain monggo silakan. Boleh? Atau Mbak Inaya lagi dipersilakan. Ya, monggo. Mbak Nurmala. Mbak Nurmala, mungkin mau nanya? Dipersilakan. Halo. Ya, boleh, cukup. Mau nanya nggak? Kalau tidak, saya kira ya sudah. Mudah-mudahan pertemuan pagi ini, walaupun melalui daring, ada manfaatnya untuk kita semua, khususnya teman-teman bisa menjadi salah satu ya pengingat, ataupun kalau yang belum jelas bisa menjadi lebih jelas, lebih paham lagi ketika satu saat nanti harus menjalankan tugas sebagai seorang dokter, mengawal, membantu, memberikan guidance kepada para pasien, terutama dalam hal pelaksanaan ibadahnya, sehingga walaupun sakit, dia tetap bisa menjalankan ibadah sesuai dengan keadaan dan kemampuannya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya dan juga kesertaannya teman-teman yang bertanya maupun yang tidak, dan seperti saya sapa atau tidak, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sampai jumpa.